Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, para praktisi maritim yang saya banggakan, hadir kembali kami Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal kunjungan DPA ke kapal yang disebut dengan ship visit atau verifikasi lapangan, on-site verification. Apa saja itu kunjungan, apa itu DPA ke kapal? Mari kita bedah satu persatu. Kawan-kawanku semua, verifikasi lapangan yang dilakukan oleh seorang DPA merupakan suatu proses, suatu tahapan, ya, suatu tahapan, satu proses, suatu tindakan, yaitu melakukan pengawasan langsung, bukan pengawasan lewat monitor HP, monitor lewat komputer, lewat internet, tidak. Tetapi dimaksudkan di sini ship visit adalah pengawasan langsung ke kapal. Seorang DPA hukumnya wajib melakukan pengawasan langsung ke kapal. Katakan kapalnya pada saat sandar atau kapal di suatu pelabuhan tertentu, DPA bisa melakukan ship visit, ya. Untuk apa? Untuk menilai apakah SMS itu dijalankan, apakah benar-benar dilaksanakan dalam praktek keseharian. Kadang-kadang ABK tidak pernah membaca itu SMS itu, ya. Apakah benar SMS yang diterbitkan oleh DPA, oleh perusahaan pelayanan itu sudah difahami oleh seluruh kru mulai dari kapten kapal sampai dengan rating yang paling bawah. Jadi bukan hanya sekedar tertulis di dalam satu buku, tetapi dituangkan dalam praktek di lapangan, dipahami. Nah, pada saat kunjungan ke kapal, itu seorang DPA harus melihat apakah ada catatan-catatan tentang implementasi, apakah ada dokumentasi, apakah ada bukti-bukti fisik, ya, yang sah, yang didokumentasikan oleh kapten kapal, oleh chief officer, ya. Nah, tujuan daripada ship visit di kapal ini adalah memastikan bahwa SMS bukan hanya formalitas. Mentang-mentang sudah didapat dari pemerintah, sudah aman nih, nggak perlu diterapkan, nggak apa-apa, ya, nggak boleh. Bukan hanya formalitas, mentang-mentang sudah dapat sertifikat dari BKI, amanlah itu. Jadi ship visit itu adalah memastikan SMS bukan hanyalah sebuah formalitas, tetapi memang benar-benar berfungsi, ya, berfungsi sebagai apa itu sistem kerja, cara kerja ABK di atas kapal. Nah, apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang DPA di kapal dalam kunjungan di kapal itu atau ship visit? Yang pertama, melakukan inspeksi atau melakukan rutin, ya, inspeksi rutin, audit rutin. Biasanya sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, ya. Baik itu ada kondisi apapun, kita rancang
kondisi 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, atau pada saat setelah adanya satu insiden, ya, atau kecelakaan atau pasca insiden, atau bersamaan pula dengan inspeksi yang dilakukan oleh pihak otoritas. Itulah kunjungan ABK ke kunjungan DPA itu di kapal. Yaitu banyak yang dikerjakan pada saat melakukan inspeksi ini, misalnya melakukan penerapan prosedur kerja. Apakah prosedur-prosedur yang telah disusun itu sudah sesuai apa tidak, sudah diterapkan apa tidak, apakah permit to work telah digunakan apa tidak, apakah SOP kerja panas dipakai apa tidak, ya, apakah alat-alat keselamatan dalam keadaan baik, contohnya alat pemadam kebakaran dicek, lifeboat, ya, personal fire extinguisher, ya, kondisi darurat, simulasi darurat, apakah sudah dijalankan apa tidak, apakah kru tahu tugasnya masing-masing, ya, kebersihan dan housekeeping, cek seluruh kabin-kabin, area mesin dicek, area dek dicek, ruang-ruangan akomodasi dicek atas kebersihan, atas keselamatannya. Kemudian apakah ada papan informasi darurat, ya, informasi dokumentasi tertempel, prosedur-prosedur yang harus diingat setiap saat kita tampil di situ, prosedur darurat. Muster list apakah kita sediakan di situ. Flowchart pelaporan, ya. Misalnya contohnya, misalnya ada ada SOP, ya, SOP bunker. Itu apakah ditempelkan di ruangan kontrol, ya. Maka itu semua merupakan bagian daripada kegiatan melakukan inspeksi di kapal. Yang kedua apa? Wawancara dengan kru. Wawancara dengan kru ini adalah bagian daripada bagian daripada shift visit, ya. Wawancara kru. Jadi kru itu perlu diajak bicara, ya, mengukur pemahaman, misalnya terhadap SMS, ya, menilai seberapa relevan atau seberapa sesuai prosedur yang ada di lapangan tersebut. Yang ketiga, apa yang dilakukan pada saat shift visit, yaitu memastikan dokumen dan catatan disimpan. Cek apakah semua yang dilakukan dicatat dan apakah catatannya disimpan, ya. DPA wajib memverifikasi bahwa seluruh tumpukan di dokumen dan form yang diwajibkan dalam SMS tersedia dan diarsipkan. Untuk apa? Untuk kepentingan internal audit maupun eksternal audit, ya. Itu. Dan yang berikutnya yang lebih penting lagi, yaitu bahwa di dalam persiapan untuk melakukan eksternal audit, semua harus sudah siap, ya. Sudah siap. Kawan-kawanku semua, jadi di dalam kunjungan ke lapangan ini, seorang DPA wajib melakukan validasi terhadap implementasi SMS, menilai prosedurnya dijalankan apa tidak, meningkatkan kesadaran kru terhadap tanggung jawab. Di samping itu juga mendeteksi ketidaksesuaian yang ada di lapangan secara dini dan memberikan feedback, masukan langsung di lapangan pada kru agar kru dapat menyampaikan
kendala-kendala, usulan-usulan bila mana memang itu tidak sesuai. Kawan-kawanku semua, dalam kunjungan ini ada 3 hal yang menjadi pesan dari AIMO, yaitu mekanisme komunikasi secara langsung antara kantor pusat dan kapal. Yang kedua, yaitu sarana untuk mengukur efektivitas daripada SMS. Dan yang ketiga adalah bentuk kepemimpinan oleh DPA yang aktif. DPA tidak boleh pasif. DPA harus aktif di dalam melakukan leadership dari bidang keselamatan dalam membangun budaya keselamatan. Demikian kawan-kawan semua, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.